Penetapan kadar berikutnya adalah alkaloid total, di mana alkaloid ini sifat kimia fisikanya adalah bersifat basa. Nah, sifat kebasaan ini tergantung pada keberadaan pasangan elektron pada nitrogen. Ya, jadi senyawa alkaloid itu adalah senyawa yang memiliki atom nitrogen ya pada strukturnya. Ini contohnya pada piperin, kemudian tetrahydroalstonin. Ini ada nitrogennya, maka dia termasuk alkaloid. Nah, tetapi kebasaan pada alkaloid itu berbeda-beda tergantung pada pasangan elektron pada nitrogennya. Apabila misalkan pada nitrogen ini bersebelahan dengan karbonil, maka kebasaannya akan menjadi menurun. Ya, basanya menjadi bersifat basa lemah. Itu sifat secara umum. Nah, untuk penetapan kadar alkaloid total pada FHI yaitu contohnya pada Simplicia Pule. Di sini Simplicia Pule mengandung kadar alkaloid total tidak kurang dari 0,09%. Jadi meskipun senyawa identitas pada Simplicia Pule itu adalah tetrahydroalstonin, tetapi yang ditetapkan itu adalah eh, alkaloid secara keseluruhan. Ya, jadi semua senyawa yang bersifat basa yang nanti akan bisa dalam preparasi sampel itu dipisahkan sebagai alkaloid secara total. Nah, untuk prosedur kerja yang ada di FHI yaitu penimbangan sampel, kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan metanol. Ya, kita tahu bahwa metanol ini adalah pelarut yang bersifat universal yang bisa mengambil atau menarik hampir semua jenis senyawa. Kemudian dengan penambahan amonia. Nah, amonia di sini bersifat basa. Tujuan penambahan amonia ini adalah untuk membuat alkaloid yang ada di dalam tanaman itu menjadi bentuk bebasnya, tidak terikat. Ya, jadi di dalam alam begitu ya, di dalam tanaman, alkaloid yang bersifat basa bisa saja eh, terikat begitu ya, dalam bentuk terikat dengan asam-asam organik yang ada dalam tanaman. Nah, itu diputuskan terlebih dahulu ya atau dibebaskan dari ikatan-ikatan dengan asam asam organik pada tanaman tersebut supaya nanti kelarutannya menjadi lebih maksimal begitu ya, lebih bisa terekstraksi. Nah, sehingga di sini ditambahkan basa tadi. Jadi basa adalah membuat basa atau alkaloid dalam tanaman menjadi bentuk bebasnya. Nah, kemudian dipanaskan di tangas air selama 30 menit, kemudian dilakukan penyaringan. Nah, penyaringan itu dilakukan diulangi 2 kali untuk memaksimalkan proses ekstraksi ya dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Nah, jadi dengan ada pengulangan 2 kali ini, maka ya, kalau kita total semua volume yang dihasilkan dengan kehilangan selama proses itu kita abaikan begitu ya. Misalkan 100 mili kemudian diulangi 2 kali kan berarti 300 mili metanol, sekitar 300 mili metanol nanti didapatkan. Kemudian amoniaknya juga 10 mili diulangi 2 kali maka 30 mili sekitar 330-an mili gitu ya. Hasil penyaringan nanti ya, sarinya, filtratnya yang diperoleh dari proses penyaringan ya, plus minus ya, tidak tepat, pasti tidak tepat karena beberapa pelarut itu pasti ada yang tertinggal di simplisianya. Nah, setelah itu ditambahkan 50 mili asam klorida. Nah, ini ditambahkan dengan suatu asam, asam 1N. Nah, asam klorida 1N itu tentunya dia satu normal itu adalah dalam air. Ya, jadi di sini asam kloridanya itu asam klorida di yang dilarutkan di dalam air gitu ya, sehingga bersifat polar. Nah, sehingga pada filtrat tadi yang semua filtrat kemudian ditambahkan asam klorida ini
kemudian diuapkan hingga volume lebih kurang 25 mili. Nah, jadi setelah ditambahkan asam klorida, nah diuapkan. Nah, sehingga pada proses penguapan sampai 25 mili ini ya bisa kita pastikan bahwa metanol itu ya sudah hilang ya. Metanol itu sudah hilang. Nah, tersisa di situ adalah air dalam kondisi asam. Ya, karena kita tadi nambah di sini volumenya sekitar 330, totalnya ditambah 50 berarti hampir 200-an begitu ya. Tapi di sini diuapkan hingga 25 mili saja. Artinya sebagian air pun itu menguap kan begitu ya. Sehingga yang tersisa di volume 25 mili ini adalah eh, air dalam suasana asam. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan alkaloid begitu ya, yang tadi sudah ditambahkan amonium pekat, kemudian dilarutkan dengan metanol, ya dia akan larut di dalam metanol. Tetapi pada saat ditambahkan HCl, kemudian ada penguapan di situ, maka alkaloid yang bersifat basa tadi akan bereaksi dengan asam ini, membentuk garam. Ya, jadi ada basa, ada asam, maka akan terbentuk garamnya. Nah, garam itu berarti ada ikatan ionik di situ ya. Ikatan ion eh, yang bersifat polar, maka dia bisa larut di dalam air. Ya, maka dia alkaloid itu bisa larut di dalam air dalam suasana asam karena terbentuk garamnya. Garam itu, garam yang terbentuk itu bersifat polar, bisa larut di dalam air. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penyaringan, karena pasti di sini ada senyawa-senyawa lain yang tidak larut di dalam air asam ini, akhirnya akan terpisah begitu ya di kertas saringnya. Nah, filtrat itu dimasukkan ke dalam corong pisah. Nah, jadi dalam proses ini ada karena kita ingat bahwa metanol itu adalah pelarut yang universal, berarti hampir semua eh, polaritas metabolit yang ada di dalam pule ini itu akan terekstraksi begitu. Nah, tetapi pada saat penambahan air, maka hanya senyawa polar saja yang bisa terlarutkan begitu ya. Senyawa-senyawa yang nonpolar atau semipolar itu akan menjadi terbatas larutnya. Nah, alkaloid itu kalau kita melihat strukturnya ini adalah bersifat semipolar gitu ya. Semipolar karena di sini cukup banyak karbonnya, tetapi dia ada beberapa bagian di molekulnya itu yang ada oksigennya, ada nitrogennya, begitu ya. Maka dia bersifat semi polar, gitu ya. Maka masih bisa larut dalam metanol, tapi dia semi polar, ya. Kalau dalam bentuk bebasnya ini, kalau bersifat semi polar, maka dia kelarutan di dalam airnya itu akan relatif rendah, ya. Tetapi pada suasana asam, maka nitrogen ini akan terionkan. Kalau dia terionkan, maka dia akan bisa larut di dalam air. Nah, tetapi senyawa lain ya yang dia mungkin bersifat asam, misalnya ya, dalam air asam yang misalkan dia flavonoid yang kemudian dia bersifat semipolar, maka dia tidak akan larut di dalam air asam tersebut begitu ya. Sehingga di sini akan ada pemisahan ya, mulai dipisahkan begitu alkaloid dengan senyawa lain yang tidak bisa larut dalam air. Gitu ya, yang secara polaritasnya terbatas tidak bisa larut dalam air. Oke, kemudian setelah itu dimasukkan ke corong pisah dan dibasahkan dengan amonium pekat. Nah, sekarang ditambahkan amonium lagi. Apa fungsi amonium ini? Amonium ini adalah karena tadi alkaloidnya itu dalam bentuk garamnya larut di dalam air, maka dengan penambahan amonium, ya, asam HCl tadi akan berikatan dengan amonia. Sehingga apa? Sehingga basa alkaloid itu akan bebas kembali. Ya, jadi dia akan bebas kembali alkaloidnya menjadi bersifat semipolar, tidak larut ke kelarutan di dalam airnya berkurang, tetapi dia menjadi semipolar maka akan bisa keambil di pelarut yang bersifat semipolar juga yaitu dengan kloroform. Nah, jadi di sini ya dalam proses ini maka kalau seandainya tadi
di tadi kan air asam ini ya. Kalau senyawa polar mungkin masih bisa keikut gitu ya. Tetapi nanti pada saat penambahan amonia, begitu ya, senyawa polar tadi, ya tetap akan tertinggal di air kan begitu ya. Kalau dia tidak ada sifat, eh, misalnya dia netral lah, asam basanya misalnya bersifat netral begitu, maka dengan penambahan amonia ya dia akan tetap larut di dalam air karena dia bersifat eh, polar begitu ya untuk molekul yang lain yang mungkin masih bisa terikut di air asam tadi. Tetapi dengan penambahan kloroform, senyawa polar tadi tidak akan bisa masuk. Sehingga yang masuk ke dalam kloroform ini adalah senyawa yang bersifat basa organik, salah satunya adalah alkaloid ini. Ya, jadi dia dengan penambahan amonia ini dia akan bersifat basa bebas, ya. Dengan bersifat basa bebas, alkaloid bebasnya, maka dia bersifat semipolar akan masuk ke kloroform. Nah, sehingga di fase kloroform ini akan terambil semua senyawa alkaloid secara total, gitu ya. Jadi pada Simplicia Pule, meskipun zat identitasnya adalah tadi senyawa tetrahidroalstonin, begitu ya, bukan berarti alkaloidnya hanya ini saja, tidak. Senyawa yang memiliki metabolit sekunder alkaloid, begitu, biasanya jenis alkaloidnya tidak hanya akan satu saja, ya, maksudnya tidak hanya satu struktur begitu, tetapi banyak turunan-turunannya yang ada di situ. Nah, dengan metode ekstraksi ini, preparasi seperti ini, maka senyawa alkaloid itu akan terambil semua, gitu ya. Nah, secara keseluruhan begitu. Kemudian nanti diuapkan fase kloroformnya pada suhu 50 derajat, kemudian dikeringkan, jadi dengan gravimetri, begitu ya, dilanjutkan dengan gravimetri sampai bobot tetap. Ya, kita tahu bahwa bobot tetap itu adalah pengeringan dengan menggunakan suhu tertentu, di sini adalah 100 derajat Celcius, kemudian dengan jarak 1 jam, begitu ya, maka selisih penimbangannya itu tidak lebih dari 0,5 miligram atau 0,25%. Ya, tapi kalau dalam hal ini yang bisa diterapkan adalah 0,5 miligramnya, gitu ya. Nah, nanti tinggal residu yang hasil pengeringan fase kloroform ini itu ditimbang, kemudian nanti dibagi dengan bobot serbuk awal dikali 100%. Itulah terhitung alkaloid totalnya. Kemudian selanjutnya adalah antraquinon total. Nah, struktur antraquinon adalah strukturnya seperti ini. Jadi ada antrasen. Antrasen itu 3 benzen yang berjajar, ya. Kemudian di sini ada ketonnya, ya. Ini contohnya senyawa emodin, senyawa aloin, ya. Aloin A ini bersifat ini glikosida ya karena dia mengikat gula. Jadi di alam itu ada yang bentuk glikosida, ada yang berbentuk glikonnya, ya. Oke, ini beberapa contoh antraquinon. Nah, dalam penetapan kadarnya menurut FAI, maka nanti prinsipnya adalah antraquinon itu diekstraksi dengan air panas, kemudian direaksikan dengan KOH. Ya, eh, ya, contohnya ini pada lidah buaya contohnya ya. Jadi sampel dikocok dengan air panas, didinginkan, kemudian diekstraksi dengan benzen, kemudian lapisan air ditambah feriklorida dan asam klorida. Ini tujuannya untuk menghidrolisis karena di sini adalah glikosidanya itu adalah C-glikosida ya. Jadi antara gula dengan aglikonnya itu terhubung melalui ikatan karbon. Nah, kemudian dipanaskan ya, ada pemanasan supaya di situ nanti proses eh, hidrolisisnya itu akan tercapai. Kemudian nanti diekstraksi menggunakan benzen ya 10 mili. Nah, lapisan benzen ini diuapkan kemudian direaksikan dengan suatu basa yaitu KOH. Nanti diukur serapannya di area di sini adalah panjang gelombang 515 nanometer. Ini nanti larutannya itu berwarna merah ya, kemerahan. Nah, ini contohnya pada lidah buaya antraquinon total tidak kurang 0,2% dihitung sebagai aloin A. Jadi nanti
pakai baku pembanding aloin begitu ya. Karena dengan proses ekstraksi ini sebenarnya tidak hanya struktur aloin saja yang bereaksi, tapi kalau ada antraquinon dengan gugus alkil yang berbeda, dengan substituen yang berbeda itu juga bisa bereaksi begitu ya dengan proses kolorimetri ini. Ya, ini simplisia. Ini contohnya pada lidah buaya 2 gram simplisia, kemudian dilarutkan dengan air panas, kemudian disaring dalam keadaan panas, dinginkan filtrat, ekstraksi dengan 10 mili benzen, dicorong pisah, kemudian pisahkan lapisan benzennya, dimasukkan lapisan air dalam tabung reflux. Ya. Kemudian ditambahkan FeCl3, ditambahkan HCl dan dipanaskan, ini jadi proses hidrolisis tadi. Kemudian dipanaskan dengan tangas air 10 menit sampai dingin. Kemudian ekstraksi cairan dengan benzen kembali. Nanti di bagian residu, ya, jadi dari benzennya ini nanti harus diuapkan dulu ya, karena benzen kalau ditambah KOH kan tidak bisa. Jadi diuapkan dulu, nanti residu yang dihasilkan itu direaksikan dengan kalium hidroksida. Ya, ini prosedur secara detailnya nanti didapatkan. Kita buat larutan pembanding dengan konsentrasi tertentu aloin A-nya, kemudian dibuat seri konsentrasi. Di sini ada 4 seri konsentrasi, mau ditambah 5 juga boleh itu ya. Kemudian nanti blankonya itu adalah KOH dalam metanol saja. Nanti diukur serapannya, kalau di sini 506 ya, sekitar 500-an ya, itu nanti larutannya adalah berwarna kemerahan. Nah, untuk perhitungannya hampir sama seperti spektro pada umumnya, nanti dibuat bisa dengan kurva kalibrasi, bisa dengan rumus yang ada di FHI ya. Jadi dengan membandingkan langsung absorbansi sampel dan baku, jadi dipilih baku yang memiliki absorbansi menyerupai atau mendekati sampelnya, gitu ya, dari seri konsentrasi baku yang kita buat. Nah, tentunya nanti dilihat linearitasnya, begitu ya. Jadi linearitasnya mendekati 1, berarti itu baik, maka kita bisa membandingkan langsung dengan salah satu baku yang kita buat. Kemudian kadar selanjutnya adalah minyak lemak. Jadi di sini di FHI hanya ada satu simplisia atau ekstrak di FHI yaitu biji wijen saja. Prinsipnya di sini juga gravimetri penetapannya, ya. Nah, minyak lemak itu adalah senyawa ester, ya, ester dari asam lemak dengan suatu gliserol, ya, jadi senyawa ester tentunya bersifatnya adalah nonpolar, gitu ya, bersifat nonpolar, sehingga di sini untuk preparasinya menyesuaikan polaritas dari minyak tersebut, ya, yaitu bersifat nonpolar, maka di sini diekstraksi menggunakan heksan. Nah, kemudian setelah itu nanti dilakukan penyaringan, kemudian hasil saringannya diberi heksan sampai tanda dengan eh, labu takar 100 mili. Kemudian nanti diuapkan begitu ya. Nah, dengan penguapan ini maka heksan kita tahu itu adalah pelarut organik yang mudah menguap begitu ya. Dengan penguapan tersebut maka heksan itu akan menguap, tetapi minyak lemak itu akan tertinggal karena kita tahu minyak lemak itu adalah senyawa nonpolar yang bersifat tidak mudah menguap ya, tidak mudah menguap, maka nanti eh, yang tersisa itu residunya adalah eh, minyak lemak tersebut begitu. Jadi nanti diuapkan hingga heksannya habis, kemudian timbang dan hitung residu dengan mengurangkan bobot labu berisi residu dengan bobot labu kosongnya. Nah, nanti berapa gram yang tertimbang itu tinggal langsung dibagi dengan penimbangan serbuk simplisia dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah antosianin total. Antosianin itu adalah suatu glikosida, contohnya seperti ini. Ya, jadi dengan kerangka A glikonnya itu sebenarnya flavonoid, tetapi agak berbeda dengan flavonoid pada umumnya, begitu ya. Jadi antosianidin itu
di bagian C3 ini, begitu ya, oksigennya itu ada ikatan rangkap dengan rantai C di sampingnya, sehingga oksigennya itu akan bermuatan positif. Ya, dengan adanya muatan positif ini, maka konjugasi dari cincin A sampai ke cincin C ini, ke cincin B, sorry, A ke cincin B itu akan berkelanjutan gitu ya, agak panjang begitu, sehingga menyebabkan struktur molekul dari golongan antosianin itu akan berwarna, ya karena konjugasinya lebih panjang. Nah, warna itu nanti bisa berubah-ubah dengan adanya pengaruh pH. Ya, jadi memang harus dijaga begitu ya pH-nya. Jadi struktur ini ion di bagian oksigen ini ya, ini stabil dalam suasana asam. Ya, kalau dalam suasana basah bisa terdegradasi ya, sehingga nanti warna itu akan menjadi berubah ya, bisa berubah. Nah, jadi untuk mempertahankan gitu ya, mempertahankan molekul dari antosianin ini ya, maka ekstraksi dilakukan dalam suasana asam. Ya, ini contohnya pada bunga rosella ya, berwarna kemerahan pada antosianinnya, simplicia, kemudian diekstraksi dengan etanol asam klorida 1N. Ya, jadi dengan pelarut universal etanol, tetapi dalam suasana asam. Ya, dengan perbandingan 85:15, kemudian digojok, diatur pH hingga 1 dengan penambahan HCl4 normal. Ya, jadi sekali lagi pengaturan pH ini untuk apa? Menstabilkan struktur dari antosianinnya, ya. Oke, kemudian disaring, kemudian dimasukkan labu takar 50, kemudian dilakukan penyaringan dan nanti diukur serapannya pada panjang gelombang 535 ya karena antosianin ini sudah berwarna ya spesifik begitu ya warnanya sehingga sudah bisa langsung ditetapkan menggunakan spektrofisibel ya. Dengan spektrofisibel di area panjang 535-an ini ya. Nah, nanti sudah ada rumus ya yang disediakan di FAI di sini. Jadi ada serapan larutan yang tentunya sudah dikoreksi dengan blanko, kemudian bobot molekul dari cyanidin 3O glukosida ini 449, kemudian faktor pengenceran kalau memang ada pengenceran, kemudian ada eh, serapan jenis cyanidin, kemudian tebal kuvvet dan bobot sampelnya. Ya, ini kemudian dikali 1000 ini untuk menyamakan satuan nantinya ya supaya nanti diperoleh gram per gram ya persen bobot per bobot begitu ya nanti dikali 100. Ya, jadi rumusnya sudah disediakan di sini. Ini serapan jenis cyanidin sudah ada juga ya 25965 ini nanti tinggal dimasukkan rumus. Umumnya kuvvet untuk spektro itu 1 cm ya. Jadi nanti silakan diganti dengan angka 1 cm. Kemudian sampai di antosianin total ini adalah penetapan kadar golongan senyawa gitu ya, kandungan golongan kimia ya secara golongan. Jadi tadi ada antosianin total, alkaloid total secara keseluruhan begitu ya. Kemudian antrakuin non total, minyak lemak itu juga struktur minyak lemak itu juga campuran dari berbagai asam lemak kan begitu dalam komponen minyak lemak tersebut. Jadi secara keseluruhan minyak atsiri ya di materi sebelumnya fenol total, flavonoid total. Jadi menetapkan kadar tidak hanya pada satu senyawa tertentu saja, tetapi golongan senyawa yang memiliki golongan yang sama ya, golongan sama eh, sebagai antosianin atau sebagai alkaloid atau sebagai flavonoid misalnya kalau mereka memiliki kerangka struktur khas dari C6, C3, C6-nya flavonoid begitu.
Nah, untuk selanjutnya adalah penetapan kadar senyawa tertentu. Penetapan kadar senyawa tertentu ini, kalau di buku Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia, ada KCKT yang digunakan, ya. Jadi ini kadar alisin, ya, pada bawang putih ditetapkan menggunakan KCKT atau HPLC menggunakan fase diam reverse phase C18, ya. Jadi ini adalah fase terbalik, maka fase geraknya itu pasti lebih polar menggunakan astonitril di sini. Kemudian nanti dideteksi pada UV dengan panjang gelombang 215 nanometer, ya, di area UV karena di area 200-an. Nah, ini dengan KCKT, ya, pada buku Materia Kosmetik Bahan Alam Indonesia. Nah, tetapi pada Farmakope Herbal Indonesia yang saat ini berlaku, ya, yang saat ini berlaku, tidak ada KCKT. Ya, KCKT yang ada di Materia Kosmetik ini disebabkan karena cara penetapan yang tertera ini, ya, menggunakan literatur eh, yang lain, gitu ya, literatur-literatur lain. Dan di situ setelah saya lihat begitu ya, KCKT itu hanya ada satu kadar saja yang ditetapkan dengan KCKT. Nah, tetapi untuk FHI tidak ada. Untuk saat ini tidak ada yang menggunakan KCKT. Jadi alat instrumen yang lebih murah tetapi cukup untuk menggambarkan kadar senyawa tertentu itu adalah yang digunakan di sini adalah dengan TLC densitometri atau KLT densitometri. Nah, contohnya adalah senyawa antraquinon, ya, 1,8 dihidroksi antraquinon, ini strukturnya, ya. Silakan cermati kelompok golongan senyawa, ya, berdasarkan kerangka strukturnya, ya. Ini ada antrasen dan ketonnya, ini aloin A juga. Nah, ini pada dihidroksi antraquinon ini pada akar kelembak dengan pengukuran pada panjang gelombang 445 nanometer yang tertera di FHI. Kemudian antraquinon ini juga sebenarnya eh, agak berbeda begitu ya. Jadi di sini terteranya adalah antraquinon total sebagai aloin, yaitu pada daun sena bahan alamnya, ya, diukur nanti lambdanya pada 254 nanometer. Ya, jadi untuk penetapan kadar dengan KLT densitometer itu nanti lempeng, ya, setelah dilakukan elusi, artinya senyawa dalam sampel itu akan terpisah, maka nanti akan di scan begitu ya, diukur luas area bercak, ya, pada bercak tersebut. Kemudian pengukurannya disesuaikan dengan panjang gelombang tertentu yang ditetapkan di FHI, ya. Jadi untuk dihidroksiantraquinon ini 445 nanometer, sedangkan pada daun sena ini menggunakan panjang gelombang umum yaitu 254 nanometer. Kemudian alkaloid. Ya, dari alkaloid kalau mau ditetapkan kadar ini ada beberapa bahan alam, ya. Berberin, ya, seperti ini strukturnya, berberin. Jadi ini ada nitrogennya maka di alkaloid. Brusin strukturnya seperti ini. Kemudian lunakrin pada daun dan kayu sanrego. Kemudian ini trigonelin ini pada biji kelabet. Kemudian piperin pada buah cabai Jawa dan buah lada hitam. Kemudian capsaicin, ya, ini capsaicin itu alkaloid, tetapi secara biosintesis dia juga tersambung dengan isopren juga ini, ya. Tapi dia tetap masuk atau memiliki sifat alkaloid begitu. Jadi ini juga ditetapkan capsaicin ini pada buah cabai rawit dan buah cabai merah. Nah, ini panjang gelombang pengukurannya berberin. Ya, di sini ikatan rangkap terkonjugasinya sangat panjang sehingga senyawa berberin ini berwarna, ya. Maka untuk mengecek di KLT densitonya menggunakan detektornya itu dengan
panjang gelombang area visible ya, area 430. Ya, ini berberin ini berwarna. Sedangkan berusin ya, gugus kromofornya ini benzen, kemudian sampai nitrogen ini sampai di sini saja ya. Jadi tidak terlalu panjang, maka dia tidak berwarna ya. Berusin ini tidak berwarna. Kemudian menggunakan panjang gelombang yang ditetapkan di sini 254. Kemudian lunakrin juga sama, itu juga molekul alkaloid yang tidak berwarna. Ini dilihatnya di 254 nanometer. Kemudian trigonelin juga cukup pendek, itu ya, ikatan rangkap terkonjugasinya ini juga menggunakan 254. Nah, tetapi capsaicin ini konjugasinya agak lebih panjang, tapi belum sampai ke area 300-an ya, baru di 230. Ini kalau buat cabai rawit, ternyata ada berbeda ya, panjang gelombang yang tertera di FHI untuk cabai rawit dan cabai merah. Cabai rawit 230, sedangkan cabai merah itu 280 nanometer. Untuk piperin, piperin itu eh, konjugasinya sudah mulai agak panjang di sini ya, lebih panjang dibandingkan alkaloid yang lain, sehingga panjang gelombang yang digunakan juga lebih panjang ya. Dia berwarna agak kekuningan ya piperin itu ya, dengan konjugasi ya, mulai dari benzen ini rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap ya, cukup panjang, sehingga lambda pengukurannya begitu menggunakan area piperin gitu ya. Ini buah cabai Jawa dalam prosedurnya menggunakan 366, sedangkan buah lada hitam menggunakan 334 nanometer. Kemudian untuk yang golongan terpenoid dan glikosida terpenoid, ya, ini untuk senyawa mentol, ini suatu monoterpen, ya, pada herba menta, kemudian andrografolit, ini di sakarida, kemudian pada herba sambiloto, asiatikosida ini pada herba pegagan, ya, asiatikosida ini suatu glikosida ya, dengan eh, aglikon, ini adalah triterpen ini ya, triterpen, kemudian steviosida, ya ini steviosida itu juga diterpen glikosida ya, maka rasanya manis ya, terkenal sekali steviosida itu berasa manis, ini pada herba stevia. Nah, karena senyawa-senyawa ini eh, tidak memiliki kekasan kerangka begitu ya, maka eh, di prosedur yang ada di FHI begitu agak ada beberapa variasi ya. Untuk andrografolit herbasambiloto dilakukan di panjang gelombang UV yaitu 230 nanometer. Tapi untuk yang lain ya, untuk herba menta, pegagan stevia itu disemprot terlebih dahulu dengan Lieberman-Burchard. Oke, ini disemprot dengan Lieberman-Burchard, sedangkan untuk herba menta dengan anisaldehid asam sulfat. Prinsip reaksi bisa dilihat di eh, video sebelumnya ya. Nah, untuk mentol yang sudah disemprot dengan anisaldehid itu dilihat di 400 nanometer ya, pengukuran luas areanya nanti, sedangkan di asiatikosida di 506 nanometer, steviosida itu di 400 nanometer. Tapi meskipun di sini sudah tertera lambda pengukurannya begitu ya, tapi biasanya untuk mengukurnya nanti tetap dipastikan lagi lambda max ini ya dengan dilakukan pengecekan kembali pada baku ya dengan alat TLC scanner yang kita miliki. Kemudian selanjutnya adalah steroid. Ya, ini golongan steroid, siklofenantren. Kemudian di sini ada siklopentannya, ya, beta sterol, sitosterol. Kemudian yang ini stigmasterol. Ya, kerangkanya ini sama. Ya, di bagian ini sama ya kerangkanya. Nah, di sini ada beberapa bahan alam yang tertera menggunakan steroid ini.
yaitu daun dadap ayam, biji labu, daging buah pare, itu beta sterolnya, stigma sterol ada biji kecipir, buah seperantu, daun jarak pagar, jinten hitam, kedaung, petai Cina, jinten putih, mahoni, kemudian biji mahoni, kemudian akar tapak liman dan rambut jagung. Ya, rambut jagung itu juga ada kandungan steroidnya. Nah, untuk pendeteksiannya, ya, untuk biji kecipir dan buah seperantu menggunakan lambda 254 nanometer yang tertera di FHI, sedangkan untuk yang sitosterol ini dadap ayam 625 nanometer setelah disemprot Lieberman Burchard, biji labu daging buah pare itu 510 nanometer setelah disemprot Lieberman Burchard, kemudian daun jarak pagar yang ditetapkan kadar stigmasterolnya itu 365 nanometer setelah disemprot Lieberman Burchard. Kemudian beberapa simplicia ini 510 nanometer setelah disemprot Lieberman Burchard. Akar tapak liman itu 625 setelah disemprot anisaldehid asam sulfat. Dan rambut jagung 725 nanometer setelah disemprot anisaldehid asam sulfat. Ya, jadi di sini untuk menyemprot steroid ada yang dengan Lieberman Burchard, ada yang dengan anisaldehid asam sulfat. Ya tentunya panjang gelombang nanti dicek kembali menggunakan pengukuran panjang gelombang maksimal terlebih dahulu sebelum pengujian. Kemudian untuk fenolik, beberapa senyawa fenolik ada barakol pada tanaman daun johar, kemudian transanetol pada buah adas, kemudian etil parametoxisinamat ini untuk rimpang kencur, sinamaldehid pada kulit kayu manis, eugenol pada bunga cengkeh. Ya, kemudian ada plumbagin, kurkumin ini pada kunyit, ya pada kunyit, kemudian temulawak, ya. Kemudian ada murangatin, ya ini cincin kumarin. Kemudian scopoletin ini juga cincin kumarin. Kemudian ada kubebin, alpha mangostin, lakton. Kemudian ada valerin. Ya, valerin ini juga senyawa glikosida. Kemudian ada wedelolakton. Oke, ini yang ada cincin lakton. Ya, lakton itu adalah senyawa ester yang berada dalam bentuk sikliknya. Nah, ini senyawa kumarin. Oke, mangostin sangat terkenal itu pada kulit buah manggis ya, dalam kulit atau daun buah manggis. Valerin itu untuk mahkota dewa, wedelolakton itu herba urang-aring, kubebin pada kemukus, kubeba, kemudian scopoletin mengkudu dan kulit batang pulasari, murangatin itu pada kemuning. Plumbagin itu pada daun encok. Nah, untuk lambda pengukurannya ada yang menggunakan lambda umum yaitu 254, tapi ada juga beberapa lambda yang berbeda ya. Nah, nanti bisa silahkan dicermati. Oke, selanjutnya dari golongan flavonoid dan glikosidanya ada sinensetin, ini aglikon ya, aglikon. Kemudian Vitexicarpin ini pada daun legundi, sinensetin itu khas pada kumis kucing, Vitexicarpin itu pada legundi, kemudian quercetin 3O arabinosida ini pada daun alamanda, ini glikosidanya. Hesperidin ini juga glikosida karena ini mengikat dua gula, ini pada jeruk purut. Kemudian senyawa rutin itu juga sangat terkenal, ini juga glikosida. Ya, kemudian di sini daun mimba yang menggunakan cara ini. Lambda pengukuran, ya ada yang 254 nanometer, 268 untuk quercetin 3O arabinosida, hesperidin 325 setelah disemprot sitroborat, kemudian rutin itu di area 3200,
327 nanometer. Nah, untuk penetapan kadar dengan KLT densitometri yang ada di FHI ada dua versi, yaitu dengan membuat kurva baku dengan variasi volume penotolan. Contohnya pada valerin ini, jadi ditimbang sampel, kemudian dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, di sini menggunakan etanol, di vortex 10 menit, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labu takar at 25 mili. Nah, kemudian setelah itu ditotolkan larutan uji 5 mikro, tetapi larutan pembandingnya itu ada variasi volume penotolannya, ya. 1, 3, 7, 13, 15 mikroliter. Nah, nanti dibaca serapannya itu pada lambda max sekitar 299 nanometer. Ya, meskipun ini ada rumus yang tertera di sini, tapi nanti akan ada rumus turunan yang bisa digunakan. Nah, jadi ilustrasinya di sini kalau ada seri konsentrasi, kemudian ada sampel, ya, dielusi, kemudian nanti di sini akan di-scan begitu ya dengan TLC densito, maka akan terlihat kromatogramnya juga dalam bentuk puncak seperti ini, ya. Jadi untuk sampel yang ini kecil, maka dia puncaknya itu akan lebih rendah begitu ya. Nanti luas areanya juga lebih kecil dibandingkan dari eh, bercak yang lain yang memiliki luas area yang lebih besar, gitu ya. Ya, atau AUC-nya begitu ya, AUC di bawah puncak ini. Nah, ini kalau kita lihat RF yang di bagian ini RF-nya ya 0,1, 0,2. Jadi di LTLC density langsung terlihat begitu RF-nya dari sisi eh, vertikal begitu ya naik ke atas. Kemudian kalau ini posisi lempeng ya ke sini. Kemudian ini respon eh, detektornya ya, respon detektornya. Oke, misalkan di sini ya tadi dilakukan volume penotolan baku 1, 3, 7, 13, 15 ya. Didapatkan misalnya luas areanya atau AUC-nya adalah seperti ini. Misalnya dapatnya ya. Nah, maka pada saat kita melakukan penotolan ya, penotolan ini dengan volume yang berbeda, ya tentunya nanti luas areanya akan berbeda ya. Tapi tadi konsentrasinya itu adalah sama-sama 400 ppm ya yang ditotolkan. Nah, pada saat 400 ppm kemudian 1 mikro, 3 mikro gitu ya. Kemudian 5 mikro, maka di situ yang berbeda adalah bobot dari baku yang melekat di KLT ini ya. Jadi pada saat kita menotolkan, maka nanti pelarut, karena tadi kan valerinnya itu dilarutkan dalam etanol, itu akan menguap. Nah, setelah menguap, ya maka yang melekat terabsorpsi di sini adalah tinggal valerinnya saja, ya senyawa bakunya saja, kan begitu ya, senyawa bakunya. Nah, sehingga nanti kemudian setelah itu, ya dari senyawa ini berarti yang melekat di sini itu adalah senyawa bakunya. Jadi apa? Bobotnya yang berbeda, gitu ya, bobot dari baku yang nempel di sini. Nah, jadi dengan konsentrasi 400 ppm gitu ya. Kalau kita totalkan 1 mikro, maka di situ akan ada bobot valerinnya, bakunya ya dalam satuan mikrogram saja supaya mudah begitu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Silakan nanti dicari tahu sendiri ya dari 400 ppm gitu ya. Itu berarti nanti sama dengan 4 0,4 mikrogram per mikroliter. Ya, coba nanti dirunut sendiri ya. Jadi setiap mikroliter itu akan mengandung 0,4 mikrogram. Nah, 3 ini kelipatannya tentunya nanti hasilnya ya. Nah, nanti yang dimasukkan regresi itu adalah X-nya itu sebagai mikrogramnya ini dengan luas area bercaknya. Nah, misalkan ini pada sampel begitu ya. Ini penimbangannya penimbangan
cantik lah begitu ya, penimbangan yang dengan angka yang bulat begitu. Nah, jadi misalkan diperoleh hasilnya seperti ini, maka nanti berdasarkan kurva baku dari antara mikrogram dan luas area ini, ya nanti akan bisa dihitung dapat nilai X-nya itu adalah 0,6 mikrogram. Nah, maka nanti kadar yang terhitung adalah 1,5% dengan rumus ekstrak tadi 0,6, kemudian dibagi bobot sampel. Nah, bobot sampelnya ini yang 0,2 gram, ya dijadikan mikrogram saja supaya mudah begitu ya, supaya nanti kita tidak bekerja dengan desimal yang cukup banyak, maka sama-sama dijadikan mikrogram. Kemudian volume pembuatan sampel, ya hati-hati, sampel dijadikan mikroliter, kemudian volume total dengan mikroliter dikali F dikali 100%. Maka nanti kadarnya akan didapatkan 1,5%. Nah, kalau dengan one point method, maka kadar valerin langsung dengan luas area sampel dibagi luas area baku. Sampelnya 15.000, yang berdekatan mana? Silahkan, mau pakai yang 10.000, kemudian nanti mikrogram bakunya adalah 0,4, boleh. Mau 30.000 karena kan jarak, oke, sorry. Yang dekat ini ya, yang dekat adalah 10.000 dengan 0,4 ini ya. Jadi 15.000 dibagi 10.000 dikali mikrogram 0,4 dibagi bobot sampel. Bobot sampel itu dirunut dari cara kerja ya. Cara kerjanya di sini bobot sampel dan pembuatan sampelnya di sini labu takar 25 mili gitu ya. Nanti silahkan dimasukkan dalam perhitungan. Nah, maka dikali volume pembuatan sampel dan volume total sampel. Volume total sampel dilihat di prosedurnya. Nah, di sini adalah 5 mikroliter. Oke, dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah teknis pelaksanaannya. Itu ada versi variasi dengan seri konsentrasinya. Jadi kalau berbedanya, kalau tadi kan yang ditotalkan itu konsentrasinya sama, yaitu 400 ppm, tapi volume penotolannya yang berbeda. Nah, kalau yang ini adalah volume penotolan bakunya itu sama, ya volumenya sama, yaitu di sini 5 mikro, tetapi dibuat seri konsentrasi yang berbeda. Nah, jadi dibuat beberapa seri konsentrasi. Contohnya ini pada mangostin, ya pada manggis, gitu ya, dibuat seri konsentrasi. Nah, untuk perhitungan ini hampir mirip seperti spektro nantinya ya. Oke, jadi contoh datanya konsentrasi misalnya 10, 30, 70, 130, 150 ppm misalnya. Kemudian di sini luas area bercaknya. Kemudian di sini nilai X nanti konsentrasinya, luas area bercaknya tentunya dalam satuan ppm. Kemudian ini penimbangannya, nanti kalau dihitung, maka nanti replikasi satu ini, X-nya nanti didapatkan adalah 15 ppm, nanti kadarnya adalah 0,06%. Ya, cerek, mikrogram, mikroliter, kemudian volume pembuatan sampelnya disesuaikan, bobot sampel, kemudian faktor pengenceran jika. Oke, misalkan data, ya jadi datanya yang contoh yang benar ini sudah ada update. Jadi konsentrasinya supaya sama dengan contoh yang ada di mangostin ini. Ya, jadi ini 50, 100, 150, 200, 250. Misalkan, ya ini misalkan luas areanya atau AUC yang didapatkan adalah seperti ini. Maka nanti dimasukkan ke regresi ya, X-nya itu konsentrasinya, kemudian Y itu luas area bercaknya. Kemudian ini misalnya ada penimbangan, data penimbangan, nanti silakan dihitung berarti berapa bobot sampelnya, ya. Kemudian ini misalnya luas area bercak sampel pada sampel. Maka kalau dihitung menggunakan baik itu kurva baku maupun one point method, maka ini nanti rumusnya ya kadar adalah cirek untuk memudahkan begitu dirubah menjadi mikrogram per mikroliter, kemudian volume pembuatan sampel disesuaikan
dengan yang ada di prosedurnya. Ya, ini pembuatan sampelnya kan 250 miligram, kemudian dengan pelarut metanol pada labu takar 10, tetapi ada pemipetan 2 mili, kemudian dietkan 10 mili, berarti di sini ada pengenceran, ya 5 kali. Nanti kalau dimasukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan kadarnya adalah 0,48%. Ya, jadi silakan nanti dirunut caranya supaya mendapatkan angka-angka yang tertera di sini. Dengan one point method, ya, menggunakan rumus yang ada di FHI agak eh, susah untuk dirunut begitu ya. Jadi bisa menggunakan rumus ini, luas area sampel, kemudian luas area pada baku, dikali konsentrasi baku, satuannya mikrogram per mikroliter. Tapi kalau mau dirubah miligram per mililiter, boleh, silahkan. Yang intinya adalah satuan harus sama antara di atas dengan yang di bawah. Kalau mau dengan satuan miligram, ya berarti nanti sampelnya dijadikan miligram. Tapi kalau mau dijadikan mikrogram, ya di sini mikrogram. Mikroliter ya mikroliter. Mililiter ya berarti di sini mililiter. Mau liter ya berarti di sini dijadikan liter juga. Ya silahkan yang kalian paham, mau satuan apa, yang penting satuannya harus sama. Kalau mau miligram per liter ya silahkan, berarti nanti bobot sampel juga dalam bentuk miligram, kemudian volumenya juga dalam bentuk liter begitu. Ya, ini contohnya datanya. Nah, selanjutnya adalah validasi metode analisis untuk KLT densitometri. Ya, untuk validasi sendiri berdasarkan FHI, itu adalah prosedur lain yang tidak tercantum dalam FHI, dapat digunakan asal dapat dibuktikan memberikan ketelitian dan ketepatan yang paling sedikit sama dengan metode yang ada di FHI, atau sudah dilakukan validasi. Setiap metode yang digunakan dalam pengujian dan penetapan kadar harus divalidasi terlebih dahulu. Nah, dalam KLT densitometri, begitu ya, di lampirannya tertera rentang linearitas dari alat itu harus dilakukan verifikasi ya, alat scannernya begitu harus dilakukan verifikasi. Sedangkan menurut Per BPOM 25 tahun 2021 tentang CPUTB, metode analisis hendaklah divalidasi. Laboratorium yang menggunakan suatu metode analisis tanpa melakukan validasi awal, maka harus melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kesesuaian metode analisis tersebut. Jadi dibuktikan dulu bahwa entah itu validasi ataupun verifikasi, gitu ya. Nah, berdasarkan FHI edisi 6, validasi prosedur analisis itu adalah proses yang ditetapkan melalui kajian laboratorium bahwa karakteristik kinerja prosedur telah memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, karakteristik kinerja analitik yang digunakan dalam validasi metode pada kategori 1, jadi ada 4 kategori ya di FI kalau dicermati. Nah, untuk kategori 1 karena di sini adalah KLT densitonya dipakai untuk menetapkan kadar komponen ya, kadar senyawa atau metabolit yang ada pada tanaman. Maka ini kategori 1 yaitu prosedur analisis untuk penetapan kadar komponen utama, entah itu di bahan baku atau di bahan aktif ya dalam sediaan obat jadi. Nah, jadi karakteristik kinerja analitik terdiri dari akurasi, presisi, spesifisitas, batas deteksi, batas kuantitasi, linearitas, dan rentang. Nah, tetapi untuk kategori 1 yang wajib dilakukan adalah akurasi, presisi, spesifisitas. Ya, batas deteksi kuantitasi dan batas kuantitasi atau LOD LOQ itu berdasarkan FI 6 begitu untuk kategori 1 itu tidak ditetapkan ya. Linearitas iya dan rentang juga dilakukan. Nah, akurasi itu apa? Akurasi adalah tingkat kedekatan antara hasil pengujian dengan prosedur yang sedang divalidasi terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, berdasarkan dokumen ICH atau International Council for Harmonization, jadi ini adalah suatu divisi gitu ya, harmonisasi standar-standar, prosedur standar begitu ya yang diterapkan secara internasional. Maka akurasi ditetapkan menggunakan minimal 9 penetapan meliputi 3 tingkat konsentrasi yang berbeda. Ya, jadi biasanya kalau obat sih 80%, 100, 100%, 120% seperti itu ya. Kemudian misalnya 3 konsentrasi dan 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi tersebut.
Ya, itu berdasarkan ICH. Nah, beberapa ada yang kita adopt dari situ, ya. Nah, untuk akurasi dinyatakan dengan recovery. Nah, ini berdasarkan AOAC guideline yang terbit di tahun 2023 pada edisi 22 untuk dietary supplement and botanical. Ya, sebenarnya nilai recovery itu seperti ini, ya. Jadi untuk konsentrasi 100%, batas recovery yang diperbolehkan itu adalah 98 sampai 101, dan semakin turun konsentrasinya, maka batas recovery itu juga semakin melebar begitu ya. Untuk 10% itu 95 sampai 102, 1% 92 105. Jadi batas toleransinya semakin eh, besar begitu ya. Dan di sini satu ppb satu, misalnya ini 1 ppm begitu ya. Itu ini 10 ppm, sorry. Ya, ini 10 ppm 80 sampai 115, 1 ppm 75 sampai 120, dan 1 ppb itu 70 125. Ini yang tertera pada AOC guideline untuk dietary supplement and botanical. Ya. Nah, tetapi untuk beberapa literatur lain, ya, ini ada suatu jurnal dari tokoh analisis instrumen, ya, dari salah satu jurnalnya yang termuat di situ agak berbeda eh, rentang recovery begitu ya, rata-rata recovery yang bis, diperbolehkan begitu ya. Jadi 100% ini 98 sampai 102, lebih dari 10% juga 98 102. Ini versi salah satu jurnal di Indonesia begitu ya, dengan mengambil literatur lain tentunya. 1% itu 97 103 dan seterusnya, nanti silakan dicermati. Dan ini berbeda dengan yang botanical tadi ya, dietary supplement tadi, range-nya. Misalnya ini 1% ini 92 sampai 105. Kalau di sini 1% itu 97 sampai 103. Jadi lebih lebih sempit ini begitu ya untuk range-nya. Nah, ternyata yang versi ini ya dari salah satu jurnal tokoh ahli analisis instrumen begitu ya, tapi ini memang diterapkannya pada obat begitu ya. Ternyata ini mengambilnya sama seperti pada AOAC Guideline for Standard Method Performance Requirement. Ini juga ini ada linknya, silahkan kalau mau melihat literatur aslinya. Ini kalau dicermati ini sama persis dengan ini ya. Jadi ini eh, untuk obat begitu ya, obat, maka batas recovery itu lebih sempit ya dibandingkan yang dietary supplement. Tetapi beberapa jurnal para peneliti itu ke, eh, yang di bahan alam itu beberapa juga mengikuti yang ini begitu. Ya, jadi monggo silahkan literatur mana yang mau dipakai begitu. Tetapi sebenarnya AOAC untuk dietary supplement botanical itu range recovery-nya itu sebenarnya lebih lebar gitu ya. Ya, itu bisa dipilih mana sesuai dengan keinginan penelitinya. Nah, ini salah satu contoh ya kadar kurkumin di salah satu sampel yang beredar begitu. Nanti bisa link aslinya bisa Anda akses sendiri. Ini saya munculkan. Jadi membuat kurva baku sebanyak 3 kali replikasi. Kemudian ini data AUC-nya, luas areanya tadi yang terbaca di instrumennya. Kemudian tinggi peak. Ini seri bakunya juga dilakukan replikasi ya. Ini konsentrasinya disesuaikan dengan penimbangan yang dilakukan. Ya. Ada yang tidak bisa persis sama sekali sesuai dengan teoritisnya gitu ya. Teoritisnya kan yang seperti ini ya. Ini replikasi 3 sama persis ya, bisa menimbang 10 miligram begitu. Tapi yang ini eh, agak lebih dari 10 miligram, yang ini kurang dari 10 miligram, maka tapi seri konsentrasinya harus disesuaikan dengan penimbangannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau menggunakan AUC begitu ya, R-nya lebih tinggi dibandingkan menggunakan tinggi peak. Ya, artinya tinggi peak meskipun semakin tinggi jika konsentrasinya semakin tinggi, tetapi ternyata tingkat linearitasnya tidak baik, ya, tidak lebih baik. Ya, maka yang lebih valid itu adalah menggunakan AUC.
Nah, dari tiga replikasi ini akhirnya dipilih mana yang terbaik kan begitu. Nah, ini terpilih R 0,9999 hampir nyaris mendekati 1. Berarti kan linearitasnya sangat bagus begitu ya. Maka nanti yang digunakan adalah untuk perhitungan selanjutnya adalah eh, replikasi 3 ini. Ya. Nah, ini dipilih replikasi yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk akurasi baku dengan dibuat dari replikasi yang ketiga tadi untuk kurva bakunya begitu ya, didapat Y seperti ini. Ini gambar kurvanya antara konsentrasi dan AUC. Nah, ini misalkan karena ini mau menghitung akurasi begitu ya, maka menggunakan 3 level kadar begitu ya, 3 level kadar. Di sini yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50, 100, 175. Ini mewakili level rendah, konsentrasi rendah, ini sedang, ini yang konsentrasi tinggi begitu. Nah, kemudian ini data AUC-nya dari eh, baku yang digunakan untuk menghitung akurasi begitu ya. Nah, ini ada beberapa data luas area. Nah, ini contoh perhitungannya hanya di salah satu replikasi. Nanti replikasi silahkan, yang lain silahkan kalau mau berlatih sendiri begitu ya. Dengan menggunakan regresi ini, begitu maka akan diperoleh seperti ini. Ya, untuk yang 6638,6 pada replikasi 1 didapat 50,5526, kemudian yang 11269,3 dapat 100,6411, kemudian yang 18465,8 didapat 178,4831 ini. Nah, dari sini ya disesuaikan dengan bobot penimbangan ya masing-masing replikasi karena menimbang itu eh, belum tentu bisa sesuai dengan teoritisnya. Teoritisnya inginnya adalah 10 miligram, tapi di sini ada beberapa yang selisih. Tapi yang penting nanti kita hitungkan recovery-nya terhadap penimbangan tadi, gitu ya. Nah, ini maka diperoleh ya hasil AUC-nya begitu, konsentrasinya. Kemudian ini dihitung kadar teoritis begitu ya, kadar teoritis dari masing-masing replikasi untuk penghitungan akurasi begitu ya. Ini konsentrasinya, ini kan kadar targetnya ya. Kemudian kebetulan ini menimbangnya pada replikasi satu itu tepat 10 miligram, maka konsentrasinya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Kemudian 50 nanti untuk prosedur pembuatan bakunya bisa dilihat di penelitian link tersebut ya. Kenapa bisa mendapatkan 50 ppm? Ya tentunya ada pembuatan, setelah dibuat kemudian diencerkan dan lain sebagainya. Tapi ini mau menunjukkan bahwa dihitung dulu gitu ya. Sorry ini bukan AUC ya, tapi ini adalah kadar. Nah, ini untuk kadar kurkumin teoritisnya sesuai dengan pembuatan penimbangan dan lain sebagainya sudah dihitung. Nah, baru setelah itu dihitung recovery. Ya, recovery itu adalah konsentrasi yang terukur di slide sebelumnya tadi dibagi konsentrasi sebenarnya ini. Ya, nanti silahkan berlatih dari data yang ada di slide sebelumnya tadi ada luas area, kemudian tadi kan dicontohkan menghitung salah satu replikasi ya. Ini di replikasi satunya ini sudah dihitung dapatnya sekian. Nah, ini 50,5526 dibagi kebetulan pada replikasi satu ini konsentrasinya tepat 50, maka 50 koma tadi dibagi 50 dikali 100% akan dapat 101,11 begitu ya. Kemudian yang kedua di slide sebelumnya tadi diperoleh 100,6411 maka dapat 100,64. Ya, ini koma ya. Titik di sini adalah maksudnya adalah koma. Ya, ada beberapa tanda titik yang belum diganti menjadi koma. Nah, kemudian semua dihitung persen recovery dibagi per masing-masing konsentrasi sebenarnya kadar kurkumin teoritisnya atau sebenarnya tadi, maka diperoleh recovery seperti ini.
Nah, dari sini terlihat bahwa nilai recovery, nah kebetulan pada penelitian ini ya, itu menggunakan AOAC yang versi standar performance tadi, begitu ya. Jadi 98 sampai 102% patokannya. Ya, sehingga di sini dilihat ini yang lain memenuhi begitu ya. Di konsentrasi 50 kemudian 100 ya, konsentrasi rendah dan sedang itu memenuhi, sedangkan tinggi pada replikasi 3 dan 4 ada yang tidak memenuhi. Maka nanti disimpulkan akurasinya di sini bagusnya itu di level konsentrasi rendah dan sedang begitu berdasarkan akurasi. Selanjutnya adalah presisi. Ini adalah tingkat kedekatan di antara hasil uji individu bila prosedur diterapkan berulang kali terhadap sampling ganda atau sampel yang homogen. Di mana presisi ini menunjukkan tingkat reprodusibilitas atau repetibilitas prosedur analisis kondisi kerja yang normal. Apa itu reprodusibilitas? Reprodusibilitas itu adalah prosedur ini dipakai di laboratorium yang berbeda. Ya, tentunya laboratorium yang berbeda, waktunya juga akan berbeda begitu ya. Laboratoriumnya saja sudah berbeda ya. Reprodusibilitas itu artinya itu. Sedangkan ada istilah juga regardness. Regardness atau presisi antara itu adalah keragaman dalam laboratorium yang dilakukan pada hari yang berbeda atau oleh analis yang berbeda atau peralatan yang berbeda di laboratorium yang sama. Sedangkan untuk repetibilitas itu adalah penggunaan prosedur di laboratorium yang sama dalam waktu yang singkat, analisnya masih sama dan alatnya yang sama, begitu. Nah, nanti batasannya tentunya antara repetibilitas dan reprodusibilitas itu berbeda ya. Jadi kalau repetibilitas itu dari replikasi itu begitu ya. Jadi pada saat yang sama itu di laboratorium yang sama, waktunya yang berdekatan, kemudian analisnya yang sama, peralatannya juga sama. Apakah ya pengulangannya atau replikasinya itu menghasilkan hasil yang presisi begitu ya. Tapi kalau reproduksibilitas itu waktunya jelas berbeda karena laboratoriumnya juga di lab yang berbeda juga gitu ya, atau lebih ini lagi presisi antara misalnya ya, presisi antara mungkin pada lab yang sama tapi hari berbeda, analisnya mungkin berbeda, kemudian peralatannya eh, berbeda, ada perbedaan alat misalnya ya. Nah, apakah dengan prosedur yang dilakukan itu akan menghasilkan hasil yang sama? Nah, berdasarkan dokumen ICH, repetibilitas ditentukan menggunakan minimal 9 penetapan meliputi suatu rentang konsentrasi khusus untuk prosedur, yaitu 3 konsentrasi dan 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi, atau minimal 6 penempatan pada konsentrasi uji 100%. Nah, untuk presisi secara umum ya, pada umumnya begitu ya, bisa menggunakan patokan CV, koefisien variasinya adalah kurang dari 2%. Ini ada di jurnal yang eh, ahli dari analisis instrumen. Tetapi kriteria ini sebenarnya sangat fleksibel, tergantung pada konsentrasi analit yang diperiksa, jumlah sampel, dan kondisi laboratoriumnya. Karena CV itu akan meningkat dengan menurunnya kadar analit yang dianalisis. Artinya, semakin kecil kadarnya, maka CV-nya itu akan terhitung menjadi semakin besar ya. Atau RSD yang tertetapkan pada AOAC Guideline Dietary Supplement Botanical itu seperti ini ya. Untuk repeatabilitas, yang ini untuk reprodusibilitas ya. Jadi batasan RSD atau CV-nya begitu. Kalau untuk konsentrasi 100% maka RSD-nya maksimal 1. Kalau reprodusibilitas, presisi secara reprodusibilitas artinya dengan waktu yang jauh berbeda misalkan ya, maka 2 ya, 2%. Dan seterusnya, dan semakin kecil konsentrasi, maka batasan RSD atau CV itu semakin besar. Itu ya. Ini. Tapi biasanya kalau kita melihat jurnal-jurnal, patokannya semua ya sudah dipukul rata 2% begitu. Ya, monggo silahkan ya. Oke, contoh presisi baku, misalnya pada kasus jurnal ini ya, dibuat 3 seri konsentrasi, kemudian dibuat replikasi juga, maka dari replikasi yang tadi untuk sama seperti akurasi tadi ya, itu didapat
X-barnya atau rata-ratanya 50,2876 untuk yang 50, yang untuk 100 itu 100,5456. Kemudian dihitung SD-nya dari 5 replikasi, tadi malahannya digunakannya 5 replikasi. SD-nya, kemudian ini adalah koefisien variasinya, diperoleh 1,7% untuk yang 50, yang 100 0,7%, yang 175 0,9. Maka di mana koefisien variasi dihitung dari nilai SD dibagi X-barnya ini ya, dibagi rata-rata kadar kurkumin yang diperoleh. Ya. Jadi koefisien variasi itu sama dengan CV juga dalam bahasa Inggris atau juga RSD, Relative Standard Deviation, atau dalam bahasa Indonesia simpangan baku atau simpangan baku relatif. Ya. Nah, secara umum akhirnya beberapa penelitian menggunakan patokannya ini. Tapi sebenarnya begitu ya, pakai ini. Sebenarnya kalau untuk dietary supplement dan botanical bisa menggunakan ini. Tapi toh kalau kita menggunakan angka yang paling kecil kan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian spesifisitas ya. Berdasarkan dokumen ICH, spesifisitas itu adalah kemampuan menguji secara tepat suatu analit dengan adanya komponen lain dan diperkirakan ada sebagai cemaran hasil degradasi atau matriks dari sampelnya. Nah, beberapa organisasi internasional pakai istilah selektivitas. Ya, ada yang menggunakan selektivitas, kadang disinonimkan dengan spesifisitas, gitu ya. Nah, untuk penetapan kadar, prosedur harus menjamin dan memberikan nyataan akurat pada kadar atau potensi analit dalam sampel. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh cemaran atau eksipien ya pada prosedur tersebut. Nah, jadi caranya adalah menambahkan sejumlah cemaran atau eksipien pada senyawa obat atau sediaan dan hasil penetapan kadar nanti tidak dipengaruhi oleh adanya bahan-bahan lain selain sampel yang atau bahan yang diukur gitu ya. Ini contoh misalnya tadi dari kromatogram KLT kemudian dibaca di RTLC densito, maka akan muncul peak begitu ya. Maka di sini nanti spesifisitas itu bisa dilihat dari nilai resolusinya begitu. Nah, jadi ini misalnya di puncaknya itu nanti pada RF berapa begitu ya, kemudian selisihnya dihitung dikalikan 2, kemudian dibagi ini lebarnya puncak begitu ya, lebarnya alas alas puncaknya tersebut antara eh, puncak yang satu dengan puncak yang lain. Jadi rumusnya 2 delta T per W2 plus W1. Atau bisa juga kalau mau dirinci begitu ya, 2 dikali max RF 1 dan max RF. Jadi pada puncaknya begitu ya. Kemudian ini adalah akhir dan mulai nanti dikurangi untuk yang puncak 1, ini juga akhir dan awal puncaknya begitu. Nanti dijumlahkan, nanti dihitung resolusinya. Nah, pada kasus ini misalnya ya, KRT densito dibandingkan RF baku dan RF analitnya hampir mirip, kemudian resolusi dengan nilai resolusi lebih atau sama dengan 1,5. Nah, ini sudah dari jurnal ini begitu dihasilkan begitu ya, RF bakunya dan RF sampel hampir mirip gitu ya, rata-ratanya 0,53 dari beberapa seri larutan baku yang dibuat. Kemudian ini pada sampel, kemudian sampelnya di sini ada 5 replikasi, begitu ya, replikasi sampel. Ini RF-nya 0,51, relatif hampir mirip. Nah, ini resolusinya, begitu ya, resolusi yang dihasilkan pada sampel, ya, kalau resolusi itu kan dari sampelnya ya. Ini 2,4, 2,25, 24, kemudian ini rata-ratanya 2,43. Nah, bagaimana menghitung resolusinya? Ini contohnya salah satu kromatogramnya ya. Ini baku yang dihasilkan dari baku kurkumin konsentrasi 100 ppm, ya, di mana ini RF-nya adalah 0,52. Nah, jadi pada TLC densito tuh hasilnya akan muncul peak seperti ini, begitu ya. Kemudian di sini ada start RF,
start height. Jadi ini ketinggian awalnya. Kemudian ini max RF. Jadi RF pada puncaknya di sini ada di RF mana. Kemudian ada max height, ya ketinggian puncaknya itu pada ketinggian berapa, begitu. Ketinggian respon detektor, gitu ya. Kemudian NRF, ya RF-nya berakhir di mana, gitu. Jadi di sini kan berarti puncak ini terletak itu di RF awalnya 0,38 sampai di RF 0,57, di mana puncaknya ya RF-nya itu ada di 0,52 di tengah-tengah bercak begitu ya. Itu di RF sekitar 0,52. Oke, kemudian untuk sampel, nah ini sampelnya, ini kebetulan sampel salah satu produk ya, merek X begitu, muncul 3 bercak seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari masing-masing peak itu ada hasilnya di bawah ini. Nah, yang RF-nya hampir mirip kan yang bercak 3 ya, ini yang sekitar 0,5-an. Nah, kita mau melihat resolusi bercak ketiga dengan bercak di sampingnya, yaitu bercak 2. Ya. Nah, maka dihasilkan RF kurkumin, ini kita lihat 0,5 dari data TLC densitonya 0,5. Kemudian RF peak terdekatnya itu adalah 0,32. Nah, sedangkan W1, ya, ini yang satu ini kita anggap dari kurkuminnya, begitu ya, yang 3 ini, itu adalah dari 0,52 sampai 0,45. Ya kan? Eh, ini naiknya itu di sini 0,45, di sini turun mentok di bawah ini 0,52. Ini terlihat dari hasil DN-Sito-nya ya. 0,45 ini 0,52. Itu dikurangin maka ketemu 0,07. Sedangkan untuk peak yang satunya ini start RF-nya 0,28, sedangkan NRF-nya itu 0,36. Nah, maka ini dikurangkan maka akan ketemu 0,08. Gitu ya. Nah, kemudian masukkan ke rumus, maka hasilnya rumusnya adalah 2 dikali 0,5 dikurang 0,32 delta ya. Delta itu kan selisih ya, selisih RF. Kemudian dibagi W1 dan W2 ini 0,07 plus 0,08. Diperoleh 2,4 pada replikasi 1. Nah, ini ya 2,4 resolusinya tadi. Ya, untuk yang replikasi berikutnya, kromatogramnya bisa Anda lihat di contoh penelitian ini. Ya. Tidak saya munculkan di sini. Oke, selanjutnya adalah linearitas dan rentang. Linearitas itu adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil uji yang secara langsung atau dengan melalui transformasi matematik yang tepat proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel dengan rentang yang diberikan. Sedangkan rentang itu adalah interval antara batas tertinggi dan batas terendah dari kadar analit yang telah dibuktikan dapat ditentukan dengan presisi, akurasi, dan linearitas yang baik yang sesuai menggunakan prosedur analisis yang sedang dilakukan validasi atau verifikasi. Berdasarkan ICH, International Council of Harmonization, merekomendasikan linearitas itu menggunakan minimal 5 konsentrasi yang digunakan secara normal. Nah, ini contohnya dari penelitian ini ya. Nah, kita lihat tadi nilai Y yang diperoleh dengan R 0,9999 mendekati 1, maka linearitasnya sangat baik. Kemudian artinya di sini, kemudian tadi presisi juga dari slide-slide sebelumnya terlihat bahwa presisi yang diuji tadi pada 50, 100, dan 175 itu juga baik atau memenuhi syarat. Jadi secara linearitas dan presisi, mulai dari konsentrasi 50 sampai 175 ppm itu memenuhi. Ya. Presisi tadi dilihat dengan nilai CV atau RSD. Ya, tadi diperoleh hasilnya adalah kurang dari 2% tadi ya di slide sebelumnya. Sedangkan
pada kasus ini ya ternyata akurasinya itu ya pada level konsentrasi rendah dan sedang itu akurasinya bagus, tetapi tadi di slide sebelumnya terlihat pada saat pengukuran akurasi di konsentrasi 175 ya akurasinya ada yang melebihi 102, 103 begitu. Maka karena jurnal ini menggunakan patokan adalah eh, sama seperti di AOAC yang standar performance tadi, maka dia pakainya 98 sampai 102 begitu ya. Maka di sini akurasi yang baik itu di 50 sampai 100 ppm. Nah, itu hasil antara linearitas dan rentan. Maka rentang yang baik dari penelitian ini begitu ya, itu antara 50 sampai 100 ppm. Oke, jadi selanjutnya kalau tadi adalah menghitung akurasi dan presisi dari baku yang murni begitu. Nah, sekarang adalah di dalam sampel, gitu ya. Jadi mau mengukur akurasi dan presisi baku di dalam sampel, sehingga di sini dengan metode adisi. Jadi dilakukan dengan menambahkan baku kurkumin ke dalam matriks sampel. Jadi nanti akan ada penambahan luas area pada pik kurkuminnya. Nah, ini preparasi larutan sampelnya, jadi 15 mili sampel, kemudian ditambah metanol pH 4, dietkan 25 mili, kemudian didegassing 15 menit, kemudian degassing itu berarti ultrasonic bath, begitu ya, supaya eh, kelarutan, melarutkan atau homogenitas gitu ya dari larutan yang dibuat itu semakin baik. Kemudian disaring nanti ditambahkan metanol pH 4 ya. Jadi ini menggunakan pelarutnya adalah metanol pH 4 karena kurkumin itu memiliki apa ya? Karbonil di strukturnya begitu ya. Sehingga itu akan lebih stabil dalam suasana asam. Ya, maka di sini menggunakan metanol pH 4, N25 nanti ditotolkan KLT 3 mikro. Sedangkan yang ditambahkan baku kurkumin, jadi sampel, kemudian ditambah baku kurkumin, maka baku kurkumin dengan konsentrasi tertentu, ini diambil 0,125 mili, dimasukkan labu takar 5 mili, kemudian ditambah 4,5 mili dari larutan ini, ya dari larutan sampel, kemudian ditambahkan baku, ditambah metanol at 5 mili ditotolkan KLT. Nah, sehingga bisa kita bayangkan ini nanti ada bercak dari sampel saja, yang ini sampel plus bakunya. Nah, ini contoh kromatogram yang muncul. Jadi ini tanpa penambahan baku, kita lihat di bercak ketiga, jadi hanya sampel saja, ini luas areanya 687,95. Kemudian setelah ditambahkan dengan baku kurkumin, maka ada peningkatan di sini jadi 9.155,6. Ya, ada peningkatan luas area begitu ya. Ya, terlihatnya memang di luas areanya. Nah, ini dari sampel produk begitu yang ditambahkan dengan baku kurkumin tadi. Nah, kemudian dihitung akurasinya. Nah, misalnya ini tadi ya, ini tadi yang terlihat ini hanya salah satu replikasi saja ya, tidak semua. Kalau mau lihat secara utuh silahkan di link yang tertera di sini, link PDF-nya. Ya, ini pada 687,95 dan 9155 ini sebagai replikasi satu ya adisinya, maka dihitung kadarnya nanti menggunakan regresi yang tadi sudah digunakan, maka akan terhitung kadar pada sampel X-nya, kemudian X sampel dan baku yang ditambahkan baku. Nah, kemudian kadar baku itu adalah selisih antara kadar sampel plus baku dengan kadar sampel. Ya, diperoleh ini 24,6197 itu adalah hasil pengurangan 77,7780 ppm ini dikurangi 53,1583. Nah, kemudian nah ini ya, nilai X ketemu pada sampel yang terutuh 53,1583 kadar bakunya hasil pengurangannya, ini caranya. Sedangkan di sini baku yang dibuat, ya baku yang untuk menambahkan adisi ini ya, ternyata penimbangannya tidak sesuai dengan teoritisnya, maka baku yang dibuat
ternyata tertimbangnya 9,9 miligram di jurnal ini, di penelitian ini. Jadi nanti didapat 990 ppm karena dilarutkan dalam 10 mili metanol pH 4 tadi. Kemudian karena ditambahkan ini diambil 0,125 tadi ya. Ini kan diambil 0,125 mili, dietkan 5 mili. Maka di sini akan ada ya pengenceran lah begitu ya. Maka C1, V1, C2, V2 yaitu 990 diambil 0,125 mili. Kemudian C2 ini yang dicari 5 mili adalah tadi dietkan 5. Maka C2 yang terhitung di sini adalah 24,75. Nah, maka di hitungan kromatogram ini terdeteknya adalah 24,6197. Ini nanti dibagi dengan 2,475 untuk menghitung recovery-nya. Ya. Maka ini 24,6197 ini pada replikasi 1 dibagi 2475 yang baku yang dibuat begitu ya, yang sebenarnya dibuat, maka didapatkan recovery 99,47%. Ini yang replikasi lain kalau mau eh, menghitung silahkan berlatih sendiri gitu ya. Nah, kemudian rata-rata ini kadar bakunya di rata-rata 24,9047, kemudian nilai SD-nya 0,618, maka CV ini adalah hasil bagi 0,6188 dengan 24,9047 ini, maka didapatkan 2,5%. Jadi kalau menggunakan patokan CV, nilai CV itu adalah CV di sini adalah akhirnya dipakai karena ini di dalam sampel ya. Jadi menggunakan yang tabel kalau di jurnal ini sih mengatakan atau di sini di apa namanya skripsi ini begitu ya di penelitian ini katanya dia pakainya adalah jarak recovery-nya itu 90 sampai 107 dengan nilai CV 16% itu untuk 25 ppm. Yang tertera di situ sih katanya USP begitu. Tapi memang USP saya belum menemukan literatur asli USP-nya seperti apa. Tapi kalau mau lihat AOAC sih sebenarnya ya, ini kan 25 ppm. Kalau logika saya, ya 25 ppm. Kemudian mana tadi yang kembali ke sini. Nah, ini ya 25 ppm. Kan berarti, nah kalau berdasarkan AOAC, ya ini kan 10 ppm ya. Itu 80 sampai 115 sih sebenarnya ya. Kalau ini 100 ppm. Jadi di antara ini ya, 85 110 begitu. Itu sebenarnya masih bisa gitu ya. Tetapi yang tadi itu sepertinya mengikuti yang ini itu. Ya. Jadi ngambilnya yang 10 antara 10 dan 100 ini sekitar 90 sampai 107. Ngambilnya yang di sini gitu. Jadi pakai recovery yang lebih tinggi kan begitu ya. Jadi pakainya yang di seratusan ini. Karena kalau 10 itu sebenarnya lebih rendah kan recovery-nya gitu ya. Range recovery-nya, tapi dia ambil yang di angka yang tertinggi yaitu 90 sampai 107 ya. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk CV-nya nah, untuk CV nanti akan saya susulkan kira-kira ini nanti karena saya tidak menemukan yang 16% ini dari mana begitu. Nanti kita cek kembali ya dari di belakang nanti ada penjelasan tentang itu. Nanti akan terjelaskan. Oke, kemudian untuk optimasi fase gerak KLT densitometri jika membutuhkan optimasi. Jadi kita misalnya mau mengembangkan gitu ya, mengembangkan sistem pemisahan
dengan KLT densitometri. Jadi kita melakukan optimasi pada fase gerak yang digunakan, begitu ya. Ini contoh linknya, silakan kalau mau melihat secara utuh penelitiannya. Eh, Dilakukan beberapa dengan variasi fase gerak tentunya ya, beberapa sistem fase gerak, dan itu bisa dihitung berapa indeks polaritasnya. Ini adalah list indeks polaritas secara teoritis dari beberapa cairan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk fase gerak, mulai dari pentan ini sangat nonpolar ya, indeks polaritasnya adalah 0, kemudian heksan itu 0,1 ya. Maka kita tahu bahwa pelarut-pelarut ini petroleum ether itu adalah pelarut yang bersifat non polar gitu ya. Kemudian semakin meningkat, misalnya ini yang terkenal itu toluen 2,4, kloroform ini naik lagi 4,1 sampai akhirnya yang paling polar itu adalah air, itu indeks polaritasnya adalah 10,2. Metanol, etanol itu sekitar 5,1, 5,2 ya, itu indeks polaritasnya. Etil asetat di bawahnya ya 4,4. Nah, di contoh penelitian ini begitu dilakukan ada 4 jenis fase gerak perbandingan kloroform, etanol, aquades 25, 0,96, 0,4, kloroform, asam asat glasial 9,75 dan 0,25, kloroform, asam asat glasial 9,5 dan 0,5, kloroform, asam asat glasial dan heksan 8,5, 1 dan 0,5. Kemudian ini dihitung indeks polaritasnya tentunya dengan komposisi begitu ya, dihitung dari komposisinya. Jadi ini kan perbandingannya 25, 0,96, 0,04, berarti ini 25 per 26, ini totalnya perbandingan ini, dikali indeks polaritas dari kloroform yaitu 4,1, kemudian etanol itu indeks polaritasnya 5,2, ini 0,96 dibagi 26, ini 0,04 dibagi 26, maka 10,2 karena pakai air, maka didapatkan indeks polaritasnya 4,15. Kemudian ini juga dihitung masing-masing ya sudah didapatkan indeks polaritasnya. Nah, kurkumin sendiri seperti tadi saya bilang, dia adalah senyawa dengan struktur seperti ini ya, fenolik, tetapi ada 2 cincin benzen dengan alkil metoksi, yang ini hidroksil. Kemudian ini adalah ada keton. Nah, 2 keton ini yang akan stabil dalam suasana asam tadi ya. Nah, ini komposisi fase gerak dan ringkasan indeks polaritasnya. Nah, selanjutnya adalah dihitung nilai peak asimetri faktor AS yang diukur pada puncak pada 10% tinggi puncak. Ya, jadi ini merupakan parameter efisiensi ya. Jadi melihat keruncingan peak yang dibandingkan panjangnya waktu dari senyawa kontak dengan fase diam. Nah, untuk menghitungnya maka rumusnya faktor asimetri puncak ini atau disingkat dengan AS ini B per A, di mana B itu dilihatnya dari sini ya. Jadi diambil dari puncak taruh ke bawah, kemudian ini A, ini B begitu. Sebelah sini A, sebelah sini B, dan dihitungnya dari 10% ketinggian respon begitu ya, 10% ketinggian respon. Jadi kalau respon maksimalnya ini misalnya 250 ya berarti nanti di sini 10%-nya itu adalah 25 kan begitu. Jadi pada respon 25 nanti dihitung ini ya lebarnya ini. Nah, puncak yang baik itu adalah simetri kalau nilai AS-nya itu adalah 1 ya. Jadi jarak ini dengan A dan B itu sama, maka itu simetri. Sedangkan nilai AS 0,9 sampai 1,2 itu masih dikatakan ya bolehlah ditolerir begitu ya. Karena kalau mau yang benar-benar sempurna ya nggak akan mungkin, susah untuk mendapatkan seperti itu. Maka ada batas toleransi yang diperbolehkan itu adalah 0,9 sampai 1,2. Nah, untuk puncak asimetri menghasilkan perhitungan yang tidak teliti, kemudian penurunan derajat resolusi dan waktu keluar peak nanti tidak reproducible. Ya, artinya nanti metode yang digunakan itu menjadi tidak valid. Oke, kemudian parameter efisiensi lain adalah peak tailing factor yang diukur pada 5% tinggi puncak.
Ya, tailing faktor itu adalah A plus B dikali 2A. Ini sama seperti tadi ya. A, tapi yang pada 5% height, ya, pada 5% ketinggian ini. Ya. Jadi ini A, B, kemudian nanti dikali 2A. Nah, kemudian untuk nilai keasimetrisan kurang dari 2, maka nilai AS dan TF itu hampir mirip. Ya, maka biasanya bisa diwakili oleh AS saja. Ya. Ini peak asymmetry factor pada 10%, ini peak tailing factor pada 5% ketinggian puncak tadi, gitu ya. Kalau peak asimetrinya faktor itu 1, maka peak tailingnya juga 1. Kalau peak asimetri 1,3, ini 1,2. 1,6, 1,4, 1,9, 1,6. Tapi kalau lebih dari 2, maka ini sangat jauh berbeda, gitu ya. Tapi kan target kita tadi mendekati 1, gitu ya. Oke. Maka biasanya bisa diwakili salah satu yang sering digunakan itu adalah yang peak asimetri faktornya atau AS. Nah, ini contoh pada jurnal. Ya, pada jurnal ini dihitung nilai peak asimetri yang diukur pada 10% tinggi puncak. Nah, ini dari ini baku, kurkuminnya, ini yang sampelnya. Kemudian dibuat segitiga seperti ini, ya. Kemudian ditarik titik tengah dari peaknya, kemudian dihitung A dan B-nya, ya. Nah, misalkan pada respon 10 gitu ya. Ini kan ada maksimal height-nya itu 229,4, berarti nanti ini kan 229,4 tuh di sini. 229. Nah, itu ya. Nah, kemudian nanti diambil yang 10%-nya ya, sekitar 20-an. Ya, di bawah sini. Oke, kita lihat. Diketahui A ini setelah diukur begitu ya, dapat 0,23, B-nya 0,21, diukur pada 10% tinggi puncak, maka diperbandingkan, maka ketemu AS-nya adalah 0,91. Ya. Ya, bisa diwakili dengan jarak, jadi menggunakan penggaris seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah menghitung resolusi. Nah, ini dari resolusi itu dihitung dari RF. Ini dengan RF yang sebelahnya ya. Jadi 2 kali, karena ini RF-nya itu 0,49, kemudian sebelahnya itu 0,31 RF-nya, RF max-nya ya, puncaknya ini. Kemudian dibagi lebar puncak yang bawah ini, ya, ini lebar puncaknya dihitung sesuai yang tertera di hasil dari alat ya. Jadi ini ada NRF 0,54, berarti dikurangi 0,45, sedangkan yang satunya 0,34 dikurangi 0,25. Ini ya, maka ketemu resolusi sama dengan 2. Nah, berarti di sini secara resolusi ya bisa dikatakan ketemu resolusinya dengan nilai 2. Itu ya. Oke, selanjutnya optimasi yang lain adalah dari hasil fase gerak yang berbeda tadi. Ada 4 ya. Ini yang fase gerak pertama, kita lihat seperti ini. Kemudian ini datanya diolah, maka akan ketemu AS. Ini yang fase gerak yang kedua, kloroform, asam asfalt glasial 9,75, 0,25 perbandingannya. Ini AS-nya, ini kalau dihitung, ya 0,5 hasilnya. Ya. AS tadi setelah ini dibuat semacam segitiga pada apa 10% puncak tadi begitu ya, kemudian dihitung A dan B yang tadi, maka ternyata di sini dihasilkan 0,5 sehingga ini tidak memenuhi 0,9 sampai 1,2 syarat. Kemudian RS-nya juga resolusinya 1,71 ini masih memenuhi sehingga disimpulkan hasil peak-nya itu adalah asimetris begitu ya, karena nilainya di bawah, di luar range ini. Kalau RF sih memenuhi karena berada di antara 0,2 0,8, ini malah di 0,5-an, 0,43 tadi ya, ini 0,43-an. Resolusi juga memenuhi.
ya. Tetapi kalau dilihat di sini, ya, peak-nya ini, nah ini ya, dia tidak baseline ini ya, dari peak yang di sampingnya tidak sampai ke nol begitu. Kalau tidak baseline itu artinya di sini masih ada campuran, campuran senyawa, campuran tercampur antara senyawa dari peak 2 ini dengan peak 3 ya, sehingga ini belum tercapai baseline. Artinya belum memisah sempurna. Oke, kemudian yang kedua, AS-nya adalah 0,8. Tidak memenuhi juga. RS-nya 2,71, RS yang terbaca di alat ya. Kemudian hasil peak-nya adalah asimetris karena ini tadi 0,8 nilainya. RF-nya memenuhi karena berada di ini di RF 0,52-an. Kemudian resolusi, hitungan resolusi juga memenuhi di lebih dari 1,5 ini. Tapi kalau dilihat ini juga belum mencapai baseline. Nah, ini ya. Artinya tidak, di sini masih kececer, ada senyawa begitu ya. Ada senyawa yang menyerap UV pada detektornya ya. Oke, jadi di sini belum tercapai baseline. Oke, selanjutnya fase gerak yang ketiga. Oke. Nah, di sini AS-nya ya 0,95 memenuhi ya, 0,9 sampai 1,2. RS dihitung juga 2 ya, memenuhi, sehingga hasilnya adalah peak kromatogramnya itu simetris dan runcing di sini ujungnya. Kemudian RF-nya memenuhi, resolusi juga memenuhi karena lebih dari 1,5 dan tercapai baseline. Nah, di sini ya, ini tercapai baseline-nya. Kemudian yang fase gerak 4, AS-nya ternyata hanya 0,67, tidak memenuhi. RS-nya setelah dihitung 1,92, ini dihitung dari angka-angka yang ada di sini ya. Kemudian hasil peak kromatogramnya berarti kesimpulannya adalah asimetris, meskipun RF dan resolusi memenuhi, tapi dilihat di sini tidak tercapai baseline. Nah ini ya. Jadi ini kan turun, puncaknya turun, tapi ini tidak ke nol begitu ya. Sinyal detektornya itu tidak nol, gitu, tapi ini masih ada angka, baru naik lagi. Nah, sehingga ini adalah pemisahan yang belum sempurna begitu ya dari senyawa kurkuminnya. Nah, jadi dari tiga sistem fase gerak ini disimpulkan adalah fase gerak kloroform asam astat glasial inilah yang paling baik begitu ya, yang paling menghasilkan pemisahan yang sempurna pada uh, kurkuminnya ya, kurkuminnya dengan pik-pik pengotor lainnya begitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu dihitung CV dari resolusi. Ya, sehingga setelah diperoleh tiga ini, eh, apa namanya, fase gerak yang ketiga ini yang dioptimasi paling bagus, kemudian dilakukan pengulangan lagi begitu ya. Jadi tidak hanya satu kali, sehingga nanti dihitung resolusinya lagi begitu ya. Baru nanti dihitung CV-nya. Ya, jadi CV dari resolusi terbaik itu adalah, ya ini ada 3 kali kromatogramnya, kemudian dihitung semua, ya ternyata hasilnya 2 semua sama, sehingga CV-nya itu adalah 0, ya, sehingga bagus, ya, kurang dari 2%. Oke, jadi demikian ini contoh melakukan optimasi fase gerak untuk KLT densitometri. Kemudian tadi ada sebelum ini juga ada validasi ya, validasi untuk penetapan kadar. Oke, menambahkan sedikit yang bagian ini tadi yang itu melihat akurasi dan presisi baku di dalam sampel. Jadi tadi menggunakan, kalau di penelitian ini menuliskan sih kriteria USP begitu ya. Di sini ada nilai CV 16%. Tapi kalau mau menggunakan AOAC itu juga bisa ya. Tadi kalau recovery tadi sudah sempat ditunjukkan ya literaturnya. Ya, untuk nilai CV-nya
Nah, ini ya. Jadi kalau reprodusibilitas itu bisa RSD ini, tapi kalau memang agak berbeda yang tertera di situ dan saya belum menemukan literatur aslinya. Tetapi kalau menggunakan dietary ini sebenarnya kalau tadi 25 ppm begitu ya, ini kan 10, ini 100 ppm. Nah, jadi bisa menggunakan ini ya antara 8 sampai 11 ini sebenarnya. Eh, apa batasannya begitu ya. Tapi kalau di penelitian tadi terteranya sih batasannya itu 16 ya, kurang dari 16. Eh, Padahal kalau kurang dari 16 untuk guideline ini ya dari Tersaplen dan Botanical ini untuk 1 ppm ya. Jadi kalau area di antara 100 sampai 10 ini ya bisa mengambil angka 8 atau 11 ya. Jadi memenuhi syarat ya karena tadi kan nilai CV yang didapatkan itu 2,5 begitu. Maka masuk eh, akurasi dan presisinya baku yang ditetapkan dalam sampel, dalam matriks sampelnya itu presisinya baik. Oke, demikian untuk materi hari ini.